Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita menyoroti dualisme Partai Demokrat yang kali ini kembali memanas. Ini gara-garanya meskipun Kemenkumham sudah mengeluarkan SK memenangkan kubu Demokrat, kubu SBY begitu ya, kubu AHY, namun kini SK tersebut digugat di judicial review begitu ya. Dan yang lebih menarik lagi, pengacaranya yang membela adalah Yusril Izzah Mahendra yang merupakan pakar hukum tata negara dan juga ketua umum Partai Bulan Bintang. Tentu saja hal ini menjadi sorotan publik dan banyak juga yang menyayangkan mengapa Yusril bisa membela begal partai begitu katanya ya. Nah ini kita tanya langsung ini ke Profesor Yusril Izzah Mahendra yang kali ini sudah bergabung. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih nih Prof sudah bergabung di Realita TV. Ya tentunya ini menjawab pertanyaan banyak orang ini, Mbak. Banyak menyayangkan kok bisa ya ketika Muldoko begitu ya mencaplok Demokrat, banyak yang mengatakan itu pembusukan demokrasi, banyak yang menyayangkan. Tapi ini mengapa Profesor Yusril mau membela kubu Muldoko begitu? Ya, sebenarnya saya tidak membela siapa-siapa kecuali membela 4 orang anggota Partai Demokrat yang dipecat, yang minta saya sebagai kuasa hukum untuk membela kepentingan hukum mereka. Dan permintaan mereka kepada saya adalah untuk menguji anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat ke Mahkamah Agung. Dan saya telah mencoba mendalami persoalan itu dan sampai ada kesimpulan bahwa ini merupakan satu hal baru dalam hukum Indonesia yang barangkali bisa dicoba, ya, diterobos ya, oleh karena memang ada semacam kebuntuan. Jika sekiranya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebuah partai politik itu ternyata bertentangan dengan undang-undang. Nah, disitulah saya mencoba untuk merumuskan satu pandangan dari sudut filsafat hukum dan teori ilmu hukum bahwa hal ini memungkinkan untuk diuji ke Mahkamah Agung. Walaupun orang terheran-heran dengan hal ini, terutama mereka yang berpikir kaku gitu ya, yang berpikir legalistik formal begitu. Oleh karena mereka mengatakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu partai bukan merupakan peraturan perundang-undangan, karena itu tidak bisa diuji di Mahkamah Agung. Tapi saya mengatakan begini, ya, di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu jelas sekali dikatakan bahwa undang-undang itu dapat mendelegasikan pengaturan lebih lanjut dari undang-undang ini kepada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Nah, kalau kita lihat dalam undang-undang partai politik itu mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut diatur di dalam anggaran dasar partai yang bersangkutan. Nah, apakah dengan begitu anggaran dasar partai yang bersangkutan itu dapat juga dikategorikan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan? Dan saya kira di situ mulai diskusi dan mulai perdebatan. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan bisa. Dan beberapa guru besar sependapat dengan saya bahwa itu bisa. Ada juga guru besar lain yang berseberangan sama kita. Biasalah orang memperdebatkan sesuatu yang pada akhirnya saya kira kita serahkan saja kepada Mahkamah Agung untuk memutuskan perkara ini, mumpung sudah diserahkan kepada mereka untuk mengadili dengan seadil-adilnya. Ya, ini Profesor Yusril menjawab Hamdan Zulfa sebenarnya ya, yang mempertanyakan bahwa ini kok diajukan ke Mahkamah Agung padahal bukan peraturan undang-undang karena ini berlaku internal begitu. Ya, tapi memang saya juga belajar hukum dulu kuliahnya Prof. Dari dulu dikasih belajar hierarki undang-undang, konstitusi, UUD 45 ya, undang-undang nggak ada itu ADART, Pak. Ya, sama halnya peraturan dirjen juga tidak ada. Tapi jangan coba-coba Anda tidak bayar pajak, ya. Oleh karena peraturan Direktur Jenderal Pajak. Coba Anda lihat di dalam Undang-Undang 12 nomor 11, apakah ada peraturan dirjen merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan? Tidak ada. Terus mau bagaimana? Terus sekarang ini pengacara Demokrat mau minta kepada Mahkamah Agung supaya mereka ditempatkan sebagai pihak terkait. Loh, pihak terkait itu nggak ada diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kenapa mereka minta? Kalau konsisten mengatakan apa yang saya lakukan
tidak ada dalam peraturan perundang-undangan, ya mestinya mereka tidak melakukan hal yang sebenarnya juga tidak ada dalam peraturan perundang-undangan. Apalagi Hamdan Zulfa. Hamdan Zulfa kan mantan ketua MK. Ya, beliau paham bahwa pihak terkait itu ada di Mahkamah Konstitusi ketika orang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45, tapi tidak ada di Mahkamah Agung ketika orang menguji peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang. Tapi kan kemarin Pak Hamdan dan rame-rame datang ke Mahkamah Agung menyampaikan permohonan untuk ditempatkan atau dijadikan sebagai pihak terkait. Kalau saya tanya, loh, Anda bilang nggak ada dalam peraturan perundangan, tapi kok minta dijadikan sebagai pihak terkait? Nah, akhirnya mereka kejebak sendiri kan. Ya, tapi ini menurut Hamdan Zulfa juga ya, karena pengacara dari kubu AHY, Demokrat AHY, bahwa seharusnya seperti Dirjen tadi itu, peraturan Dirjen ataupun ADART ini bersifat keputusan atau kebijakan yang harusnya diajukan ke PT UN begitu, bukan ke MA. Ya, kalau PT UN itu misalnya menguji surat keputusan. Ya, surat keputusan. Surat keputusan dari pejabat tata usaha negara. Ya, kalau itu dianggap sebagai sengketa tun, ya. Sedangkan yang dipersoalkan ini adalah anggaran dasar partai politik yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, kalau kita bawa ke pengadilan tun mengatakan ini masalah pengujian peraturan perundang-undangan itu bukan kewenangan kami, itu kewenangannya Mahkamah Agung. Saya sudah pernah memperdebatkan soal ini dalam sidang PT UN ya, ketika saya membela Hizbut Tahrir yang dibubarkan oleh pemerintah, dicabut status terdaftarnya, dan itu menggunakan salah satu peraturan kalau nggak salah Perpu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saya katakan ini perpunya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tapi hakim mengatakan itu kami tidak bisa menilai ya, apakah peraturan itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau tidak, karena PT UN tidak diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi ini bukan sengketa tun biasa, ini soal menguji. Ya, mengapa saya menguji? Karena itu tadi, ya, Undang-Undang Partai Politik mengatakan ketentuan lebih lanjut diatur di dalam anggaran dasar partai politik yang bersangkutan. Nah, ketika partai itu mengatur lebih lanjut, dia bertentangan dengan undang-undang. Siapa yang harus menguji itu? Dan siapa yang bisa membatalkannya? Tidak ada jalan keluarnya. Ya, saya mengatakan cukup ada reasoningnya untuk mengatakan mestinya Mahkamah Agung bisa menguji. Apalagi saya katakan tadi, Undang-Undang 12/2011 itu mengatakan bahwa undang-undang dapat ya mendelegasikan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah untuk mengatur lebih lanjut apa yang diatur oleh undang-undang ini. Nah, ketika undang-undang itu mengatakan ini diatur dalam anggaran dasar, tidakkah itu bermakna bahwa anggaran dasar partai itu ya mempunyai kedudukan yang setara dengan peraturan perundang-undangan? Itu persoalan yang harus diperdebatkan di depan hakim. Saya senang aja kalau memperdebatkan itu. Jadi kesimpulannya yang pertama tadi itu ya, yang dibela ini bukan yang dilakukan Muldoko yang banyak mengatakan orang tidak etis begitu ya, mencaplok Demokrat, bukan itu yang dibela, tapi hanya 4 orang itu saja yang dibela ya, Prof. Kalau 4 orang itu mencabut kuasanya, selesai perkara ini. Nah, kalau Pak Muldoko beliau teriak-teriak mengatakan saya cabut, Pak Yusril cabut, hentikan, ya nggak ada pengaruhnya. Karena yang memberi kuasa kepada saya adalah 4 orang ini, ya. Jadi kemudian yang Pak dilakukan Muldoko tidak ada di situ. Yang dilakukan judicial review itu adalah ADART-nya atau SK Kemenkumham yang mengesahkan ADART? ADART-nya. ADART-nya yang diuji. Ya, baik. Yang diuji. SK Menkumhamnya itu adalah implikasinya. Oleh karena apa? Mengapa Menkumhamnya yang kami jadikan sebagai termohon? Oleh karena secanggih apapun, ya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik dibuat oleh partai itu, tapi kalau tidak disahkan oleh Menkumham, apa dia bisa berlaku? Dia tidak bisa berlaku. Di dalam partai itu orang mau berkelahi habis-habisan. Oh, saya yang sah, Anda yang sah. Oh enggak, kamu enggak sah. Kamu maling, kamu rampok, kamu begal. Tapi yang menentukan siapa yang sebenarnya ada pengurus yang sah, ya apa yang disahkan oleh Menkumham. Lihat aja kalau pilkada, pasti berantem kan? Lihat aja kemarin misalnya antara Tommy Soeharto sama Pak Mohdi ribut, DPP mana yang sah di Partai Berkarya, ya kan? KPU nggak mau pusing. Bagi kami yang sah nih, SK Menkumham yang kami pegang. Jadi
Apa Kalau salahnya? begitu, Prof, Ya, kalau begitu, Prof, seharusnya yang digugat itu ya SK Kemenkumham, karena SK Kemenkumham ini yang sudah istilahnya membenarkan ADART ini, ya kan? Jadi Kemenkumham sudah menganggap ADART ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Anggaran dasar perubahan itu beda status. Kalau anggaran dasar perubahan pertama kali itu memang diteliti oleh Menkumham. Jangan sampai ada yang bertentangan dengan undang-undang dan sebagainya. Tapi kalau anggaran dasar perubahan itu Kumham tidak terlalu teliti mengkaji soal itu. Ya, sama seperti anggaran dasar PT. Anggaran dasar PT pertama kali diteliti betul oleh Dirjen AHU. Tapi ketika perubahan itu cukup hanya dilaporkan ya, kepada Menkumham dan dicatat laporannya, tidak diteliti lebih mendalam lagi. Dan saya paham betul, saya kan nggak cuma berteori, saya pernah jadi Menkumham kok, jadi paham ya, betul. Percaya, Prof. Ya, kalau kita jadi Menkumham itu serba nggak enak, ya. Misalnya nih saya Menkumham, saya PBB, ya. Yasona jadi Menkumham, dia PDIP. Ada partai lain nih, Partai Demokrat, mengajukan pengesahan anggaran dasar. Nanti dia gerecokin, oh ini nggak sah, ini begini, dia balikin sana, bolak-balik. Nanti dikirain menteri itu mau ngecoki urusan internal partai politik. Jadi karena itu, ya sudahlah kita sahkan aja. Ya, kalau misalnya ada komplain, oh ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, kami kan Menkumham tidak diberikan kewenangan melakukan judicial review. Yang bisa judicial review Mahkamah Agung, silakan ya bawa ke Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung mengatakan, oh ternyata anggaran dasar ini bertentangan sama undang-undang, ya perintahkan Menkumham supaya cabut pengesahannya. Ya kami cabut, selesai. Kami nggak mau pusing. Oke, Prof. Menurut Prof, apa dari ADART Partai Demokrat itu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Ya pertama adalah proses pembentukannya, dan itu sifatnya adalah pengujian formil. Dan yang kedua adalah materi dari anggaran dasar itu sendiri. Dan dari segi formil itu menyangkut prosedur pembentukan. Apakah prosedur pembentukannya sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam pertama Undang-Undang 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, apakah mekanisme itu sesuai dengan undang-undang partai politik atau tidak. Yang ketiga, apakah perubahan itu sesuai atau tidak dengan anggaran dasar yang diubah. Itu ada prosedurnya. Dan kami ada saksi-saksinya, dan kami ada argumentasinya. Nah, kalau pihak sana keberatan, ya silakan mereka bantah. Ya, mereka bantahnya bagaimana caranya, itu saya nggak mau ngajari. Itu ya Pak Hamdan aja yang bantah. Nanti kalau saya ngajari, saya main dua kaki dong. Nah, main dua kaki kan saya jadi kaya raya. Dapat 100 miliar dari Pak Muldoko, katanya kan dapat lagi 100 miliar dari Pak AHY, wah kaya saya. Bener nggak sih itu, Prof? 100 miliar banyak banget, Prof. Ya itu kan katanya orang Partai Demokrat. Tapi kalau dari kaya raya. Tapi kalau mungkin dari Muldoko nggak 100 miliar, tapi hampir-hampir kali ya, Prof ya. Ya, menurut Anda siapa yang lebih kaya nih, Muldoko atau SBY? Nggak tahu, Prof. Nah itulah, karena kan inilah yang menjadi sorotan publik ya, Prof ya. Karena kalau kembali ke Beni Harman, menurut dugaan, patut diduga, wah duga mah nggak ada selesai dunia ini. Duga sana duga sini. Itu kerjanya Beni Harman. Ujung-ujungnya saya dibilang Hitler katanya. Padahal Beni itu dulu mahasiswa yang ikut kuliah saya, tesisnya pun saya yang bimbing ya, untuk jadi di masternya hukum. Jadi kalau gitu dia itu berguru sama pengikutnya Hitler. Saya kan cari. Ya, disebutkan katanya pemikiran Profesor Yusril itu menganut pemikiran Hitler karena apa yang dikehendaki negara harus terlaksana. Mungkin itu yang disoroti publik ya, Prof, karena kan kita tidak bisa dipungkiri Muldoko ini orang dekatnya istana gitu loh. Ya, tapi itu omongannya berbalik kepada mereka sendiri. Ya, saya tidak pernah menguji ini dengan kemauannya negara. Baca aja permohonannya. Tidak ada satupun literatur yang ditulis oleh Adolf Hitler ataupun Joseph Goebbels yang saya jadikan rujukan dalam pengujian ADART Demokrat ke Mahkamah Agung ini. Lalu dengan apa saya nguji? ADART Demokrat itu saya uji dengan dua undang-undang utama. Pertama yang saya sebut tadi, Undang-Undang 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua adalah Undang-Undang Partai Politik nomor 2 tahun 2008 dan segala perubahannya. Yang bikin undang-undang itu siapa? Yang bikin itu SBY. Ya.
Dan DPR-nya pada waktu itu ada fraksi Partai Demokrat, ada Beni Harman di dalamnya yang membahas undang-undang itu sampai jadi disahkan oleh Pak SBY, diteken nama SBY. Ya, saya bukan mensesnek lagi ketika terjadi Undang-Undang 2008 itu 2011 ya, mensesneknya sudah Hatta Rajasa, Menkumhamnya bukan lagi Hamid Awaludin tapi sudah Andi Matalata kalau tidak salah, dan belakangan diganti sama lupa saya orang dari partai dari PAN itu. Nah, jadi pertanyaannya, Patrialis Akbar. Undang-undang ADART ini saya uji dengan 2 undang-undang yang dibikin sama SBY. Jadi yang Hitler itu siapa? Apa SBY ini yang Hitler? Jadi begitu. Tapi aneh omongannya Beni Harman itu jadi bumerang berbalik kepada mereka sendiri. Saya nggak pernah uji pakai undang-undangnya Hitler atau kemauannya Jokowi atau kemauannya siapa. Saya uji pakai undang-undang yang dibuat sama SBY sendiri. Berarti yang Hitler itu ya SBY. Dia sendiri yang bilang begitu, bukan saya. Tapi bisa lebih spesifik. Ini Harmannya yang bilang Hitler juga dia itu. Prof, gimana? Bisa lebih spesifik dikit nggak sih? Maksudnya yang melanggar undang-undang partai politik dari kubu AHY ini yang mana begitu? Apa sih? Yang mana sih yang melanggar? Ya begini. Apa namanya? Saya kasih 2 contoh aja lah. Misalnya lembaga tertinggi di dalam partai itu apa, ya kan? Namanya Kongres atau Muktamar, gitu. Lalu di dalam PD itu ada namanya Majelis Tinggi. Majelis Tinggi ini punya kewenangan luar biasa. Ya, Majelis Tinggi itu ketuanya siapa? Ketuanya ya Pak SBY, kan begitu kan? Nah, jadi kewenangan-kewenangan yang begitu besar oleh Majelis Tinggi itu, menurut analisis kami itu tidak sejalan dengan undang-undang partai politik ya, yang menekankan kepada kedaulatan anggota. Misalnya orang mau KLB ya, itu di dalam anggaran dasar disebutkan bahwa KLB itu diminta oleh 23 cabang. Tapi jangan lupa loh, harus disetujui oleh ketua Majelis Tinggi. Jadi kalau Majelis Tinggi nggak setuju, Pak SBY nggak setuju ya nggak bisa. Jadi itu yang saya bilang, Mahkamah Partai. Menurut undang-undang Mahkamah Partai itu putusannya final. Ya, kalau misalnya nggak puas, silahkan banding, ajukan lagi ke pengadilan. Tapi dalam anggaran dasarnya Mahkamah Partai itu hanya rekomendasi kepada DPP. Jadi Mahkamah Partai itu nggak bisa ambil keputusan, cuma rekomendasi doang. Nah, hal-hal seperti ini. Nah, pertanyaannya kita tekan begini nih, partai politik ini kan nggak sembarangan, nggak sama dengan PT, nggak sama dengan CV. Ya, partai politik itu memang organisasi ini yang mereka bilang itu urusan internal. Ntar dulu ya. Partai politik itu kekuasaannya begitu besar. Dalam UUD 45, partai politik itu 6 kali disebutkan. 6 kali. Yang namanya KPK, ya, yang namanya Jaksa Agung, itu nggak ada dalam UUD 45. Partai politik itu 6 kali disebutkan. Begitu partai berdiri, nggak bisa dibubarin oleh presiden. Yang bisa bubarin itu putusan MK. Nah, partai politik itu bisa mencalonkan presiden, wakil presiden, bisa ikut pemilu, bisa menentukan siapa Panglima TNI, bisa menentukan siapa Kapolri. Ya, begitu dia bikin anggaran dasar, mau-maunya sendiri, enak-enaknya sendiri. Tapi tunggu, Prof. Itu kan nggak terjadi di Demokrat saja. Semua partai juga yang majelis tingginya harus memberi persetujuan kalau KLB Dewan Pembina itu bukan hanya Demokrat. Terus Mahkamah Partai hanya rekomendasi, itu bukan hanya Demokrat. Saya tahu, saya juga banyak wartawan ngeliput, itu bukan hanya di Demokrat, Prof. Ya, kenapa mereka tidak mau menguji? Nah, ya. Nah, itulah. Saya kan advokat. Ya, 4 anggota Demokrat yang dipecat ini ngasih kuasa ke saya. Ya, karena itu yang saya uji hanya anggaran dasar Demokrat. Masa ujuk-ujuk saya menguji anggaran dasar Golkar atau anggaran dasar PDIP? Orang nanya, kapan ente dikasih kuasa? Enggak, ini masalahnya saya tanyakan karena begini, Prof. Prof mengatakan bahwa membela 4 orang ini karena demi membela demokrasi, begitu Anda mengatakan. Ya, nanti setelah ini kan nggak ada jalan keluarnya. Kalau anggaran dasar bertentangan dengan undang-undang, itu nggak ada jalan keluarnya. Kalau ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung, saya yakin akan banyak partai yang di judicial review anggaran dasarnya ke Mahkamah Agung. Bahkan mungkin termasuk PBB sendiri. Ya silakan aja. Ya kan selalu dibilang, kok cuman yang diobok-obok sama Yusril, kok cuma PD? Saya ngobok-obok siapa? Ya, saya nggak ada urusan obok-obok, saya advokat. Advokatnya bekerja profesional. Dikasih kuasa, ya saya kerjakan. Kenapa Anda tidak uji
anggaran dasar partai lain. Loh, emang ada yang ngasih kuasa sama saya untuk menguji partai yang lain? Kalau nggak ada kasih kuasa, gimana saya mau mengujinya? Iya, tapi ini kan kalau demi demokrasi kan Profesor Yusri ini pakar tata negara, hukum tata negara, bukan hanya advokat semata, begitu kan. Seharusnya juga menyuarakan itu untuk semua partai, menyerukan agar DPR mungkin melakukan, maksudnya bukan hanya berdasarkan yang hire Profesor Yusri saja, tapi kan Prof ini sudah tokoh kan, begitu. Iya, saya persoalkan itu. Cuman kalau saya sebagai akademisi siswa keluar aja ngomong, nggak akan ada efeknya. Tapi kalau itu keputusan pengadilan, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, Hendarman Supanji dulu, saya sudah bilang itu Hendarman tuh nggak sah jadi jaksa agung, ya kan? Ya, dia sendiri ngaku, katanya di DPR ditanya, Pak Hendarman, Bapak itu dilantik lagi ya jaksa agung? Enggak, ya. Waktu itu rame-rame di pelantikan kabinet, ya, terus salam-salaman, ya saya salaman sama Pak SB, terus bahu saya ditepuk-tepuk, ya. Pak Hendarman tetap jaksa agung ya, ya Pak, terima kasih, ya, matur nuwun, begitu, ya. Itu Pak Hendarman ngaku, saya udah bilang, banyak orang bilang, itu Hendarman tidak sah. Tapi apakah Pak SB memberhentikan Hendarman? Dia nggak peduli. Ketika saya uji di Mahkamah Konstitusi dan MK mengatakan Hendarman Supanji itu tidak sah sebagai jaksa agung, selesai dia. Baru Pak SB memberhentikan, itu pun masih dibela-bela sama Pak Sudi sama Denny Indrayana. Kan gitu kan? Jadi beda dong. Akademisi itu hanya mengkritik ya di ruang publik, tapi advokat itu membela di pengadilan dan ada putusan. Dan ketika ada putusan pengadilan, semua orang harus patuh pada putusan itu. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, coba kalau saya kritik anggaran dasar Demokrat, anggaran dasar semua partai, nggak ada efeknya. Tapi kalau putusan Mahkamah Agung mengatakan anggaran dasar partai ini bertentangan dengan undang-undang, dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, baru keluar deh. Kira-kira begitu. Jadi, Prof, targetnya apa seandainya ini dimenangkan begitu ya oleh MA? Targetnya agar 4 orang ini tidak dipecat atau apa selanjutnya? Agar kubu Muldoko disahkan atau gimana ini target selanjutnya? Itu terserah mereka. Saya nggak punya kepentingan lagi. Ya, urusan saya kan adalah urusan hukum. Enggak, ya. Itu pertanyaan saya, implikasi hukumnya apa? Implikasi hukumnya apa? Hukumnya yang bagi saya adalah begini. Sesudah ini, ya, akan terjadi demokratisasi pada partai politik yang ada di negara kita ini. Tidak ada lagi partai yang monolitik, yang oligarkis, yang nepotis, yang diktator, tapi semua partai akan demokratis, karena kalau tidak, anggaran dasarnya akan dibatalkan oleh Mahkamah. Dari segi itu, saya ada idealisme memperjuangkan sesuatu yang saya anggap memang sangat perlu untuk diperjuangkan. Tapi saya tidak bisa melakukan itu kalau tidak ada orang yang ngasih kuasa sama saya. Dan ada kuasa lah, maka saya uji. Ya, saya bisa aja dulu orang mengatakan begini, saya pernah menguji undang-undang imigrasi tentang cekal, ya kan? Dulu cekal itu 6 bulan, sudah itu dapat diperpanjang 6 bulan lagi, tapi 6 bulan lagi, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat diperpanjang terus. Saya keberatan, saya dicekal waktu itu sama Kejaksaan Agung, saya lawan di MK. Akhirnya MK memutuskan pencegahan ke luar negeri itu hanya berlaku 6 bulan dan sesudah itu diperpanjang 6 bulan, sesudah itu selesai. Yang bermanfaat dengan putusan itu semua orang. Ya. Mungkin orang pertama Yusril ngomong begitu katanya karena dia lagi dicekal sama Jaksa Agung. Iya, kalau saya nggak dicekal saya nggak bisa nguji, saya tidak punya legal standing. Ya. Yang nguji ini kan 4 orang anggota Partai Demokrat yang dipecat. Coba kalau mereka bukan anggota Partai Demokrat yang dipecat, mereka punya legal standing untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung. Sama, ini orang ngomong gini, mereka itu udah dipecat, nggak bisa lagi. Loh, kalau perkara administrasi, ya, justru karena dia dipecat itu dia berhak untuk melakukan perlawanan. Kalau dia nggak dipecat, ngapain dia melakukan perlawanan? Dia nggak punya legal standing untuk itu. Apa kerugian Anda? Itu kan harus didalilkan dalam permohonan. Nah, ini petitum apa ya, tuntutannya itu apa dari kubu Profesor Yusri agar 4 orang ini tidak dipecat, terus apa lagi? Nggak ada, ini kan pengujian undang-undang, pengujian anggaran dasar. Jadi anggaran dasar itu dicabut begitu. Begini, dari segi formil, ya, bahwa pembentukan ini bertentangan dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, 1, bertentangan dengan anggaran dasar yang diubah anggaran dasar tahun 2015.
Dan karena itu dinyatakan bahwa anggaran dasar ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Satu, secara material, pasal sekian tentang majelis tinggi, tentang macam-macam tadi itu bertentangan dengan undang-undang dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Itu aja yang kita laksanakan. Jadi SK yang hasil memerintahkan. Nah, sudah itu memerintahkan kepada termohon Menkumham untuk mencabut surat pengesahan tentang keputusan itu. Ya, Menkumham nanti mungkin akan dia tulis surat kepada ini Partai Demokrat ini loh, ada putusan Mahkamah Agung mengatakan bahwa anggaran dasar ini bertentangan dengan undang-undang, silakan Anda perbaiki. Bagaimana cara mereka memperbaiki itu bukan urusan saya lagi, itu urusannya mereka. Tapi kalau mereka bikin lagi yang sama kayak sebelumnya, nanti diuji batal lagi. Jadi nanti SK-nya saja yang mungkin dicabut, SK Kemenkumham, dan dikembalikan lagi. Yes, SK pengesahan. Tapi bukan memenangkan kubu Muldoko ya. Maksud saya bukan lantas memenangkan kubu Muldoko. Urusan kubu Muldoko menang tidak menang itu di PT UN, dan itu bukan saya lawyernya. Ini kan orang ini pikirannya campur aduk nih. Nah itu makanya perlu dikelirkan. Campur aduk jadi nggak benar mau tanya. Gitu. Loh, saya nggak pernah mempersoalkan AHY ya, seperti Pak Mahfud itu ya ngomong apa yang dilakukan Yusril nggak ada gunanya, itu tidak bisa menggoyang AHY. AHY tetap pengurus DPP yang sah. Ya, emang saya mempersoalkan dia sah atau tidak sah? Saya nggak mau pusing. Saya bilang ya dia sah jadi pengurus DPP Demokrat, saya nggak untung, dia nggak sah juga saya nggak rugi apa-apa. Ngapain saya pusing? Ya, saya hanya berurusan dengan kepentingan hukumnya, dan ini adalah ya, masa Pak Mahfud bekas ketua MK tidak mengerti kalau ini adalah pengujian peraturan perundang-undangan, bukan mempersoalkan sah atau tidak sah. Kalau soal sah tidak sah itu harus melalui Mahkamah Partai lebih dulu. Sudah melalui Mahkamah Partai baru dibawa ke Pengadilan Negeri. Ya masa nggak tahu yang gitu-gitu kan? Maksudnya Pak Mahfud lebih tahu lah, masa nggak ngerti sih. Gitu. Jadi seandainya Profesor Yusril menang, tetap saja aman ini ya, nggak lantas beralih ke SK-nya dibatalkan, terus kemudian KLB Deli Serdang yang menang gitu, nggak gitu ya? Enggak, ini kan yang diuji kan anggaran dasar. Iya, oke, paham. Tapi pendapat atau dasar sih juga mau pusing saya. Tapi itu kalau keputusan ini dimanfaatkan oleh Pak AHY, kan nggak apa-apa ini, yang dibatalin kan cuma anggaran dasar, saya tetap sah kok, ya terserah dia. Atau Pak Muldoko bilang, Anda udah nggak sah lagi, dan yang anggaran dasarnya udah dicabut, berarti Anda itu illegal jadi ketua. Ya urusan mereka mau berkelahi, bukan urusan saya lagi. Tapi kan Profesor Yusril juga pemerhati demokrasi ya, perjuangan demokrasi juga. Kalau Anda melihat ini Prof, dualisme Muldoko, Partai Demokrat ini dengan manuver dari Muldoko ini, menurut Anda Muldoko ini beretika atau tidak? Nah, saya nggak bisa menilai. Karena saya sekarang sudah betul-betul jadi advokat. Ya. Dan sebagai advokat memang saya tidak bisa mencampur adukan antara etika dengan hukum. Ya. Etika itu sendiri pun definisinya banyak sekali. Ya. Kemarin itu Pak Jimli Asidiki kan mempersoalkan dari segi etika kurang pantas, katanya. Kita kan jadi saya juga tanya, ya kalau etika itu ini maksud apa tuh? Norma sopan santun. Kalau sopan santun itu relatif aja. Cara orang Batak bersalaman beda dengan cara orang Sunda bersalaman. Nah itu kan relatif aja. Ya, jadi kalau gitu pertanyaan saya yang salah, Prof. Diganti. Bagaimana pendapat Prof soal dualisme Partai Demokrat? Bukan etika pertanyaannya. Kalau terjadi dualisme, ya mereka bawa ke pengadilan. Pertama mereka tempuh jalan musyawarah, bawa ke pengadilan, nanti apapun putusan pengadilan, itulah putusan yang sah. Loh, saya waktu jadi Menteri Kehakiman, ya, saya menghadapi dualisme kepengurusan di PKB antara Gus Dur dengan Matori Abdul Jalil. Dua-duanya sudah almarhum. Nah, dua-duanya Gus Dur presiden, dia atasan saya. Matori sahabat baik saya. Kalau ketemu saya, bos. Boya yang punya saya yang disahkan. Kata Matori kan. Jadi kalau ketemu Gus Dur, Mas Yusril, ya ini ya PKB yang benar itu saya. Ya, Matori itu ngawur segala macam. Gitu-gitulah. Saya bilang, Gus, saya udah bilang ya sama Matori, sama panjenengan juga, Boya yang musyawarah. Kalau nggak selesai musyawarah, bawa ke pengadilan. Sekarang sudah bawa ke pengadilan, jadi saya tinggal tunggu Mahkamah Agung dong. Kalau Mahkamah Agung bilang Gus Dur yang sah, ya saya teken yang Gus Dur. Kalau sekiranya yang Matori yang sah, saya teken yang Matori. Itu penyelesaian yang beradab. Saya pernah dulu, ya,
PBB kan pernah mengalami dualisme, ya. Kongres kita di Pondok Gede tahun 2004, tiba-tiba ada kelompok 16 orang, ya. 16 orang tuh termasuk Fadlizon ada di dalamnya, ya. Ada Hartono Marjono, Kadir Jalani, Farid Prawira Negara, Khalil Ridwan dan lain-lain segala macam. Bikin kepengurusan PBB tandingan di rumah Hartono Marjono. Saya tantang, bilang kita bawa aja ke pengadilan. Mereka yang bawa ke pengadilan, kalah di pengadilan. Ya. Sudah kalah di pengadilan, saya bilang sama almarhum Pak Hartono Marjono, gimana Pak Hartono, Bapak mau ngajukan banding? Dia bilang, sudahlah Pak Yusril. Ya, tapi saya boleh nggak ajukan permintaan ke Pak Yusril? Boleh aja. Ya, saya oke lah. Ya, saya ngaku kalah. Tapi tolong saya jangan diganti sebagai anggota DPR. Ya, ujung-ujungnya kan jabatan juga yang dipersoalkan, walaupun ngaku-ngakunya ikhlas di hadapan orang. Iya. Seperti itu, Pak. Jadi tapi saya nggak berteori, saya sendiri punya pengalaman menghadapi dualisme. Tapi ini beda ya, beda, terus terang beda. Ini karena ini yang dilakukan Muldoko ini lebih terang benderang begitu ya, Prof ya, karena bukan kader partai ini yang mencaplok orang luar, dan orang luar itu adalah lingkaran istana begitu. Nah, ini kan bisa dikatakan mencederai demokrasi begitu, Prof. Ya, saya nggak mau mengomentari terlalu jauh lah. Ya, nanti saya jadi advokat membela AHY di sini lagi nanti. Nanti saya minta 100 miliar lagi nanti. Enggak, maksud saya secara, karena kan berulang kali Prof ini mengatakan bukan demi uang begitu membela ini. Ya. Jadi memang benar-benar demi demokrasi. Makanya saya selalu bertanya soal demokrasi ini karena statement Profesor Yusril sendiri. Itu menanggakan dasarnya. Saya nggak mempersoalkan siapa yang sah atau tidak sah. Ya. Dan saya kan tidak diberi kuasa oleh Pak Muldoko. Saya diberi kuasa oleh 4 orang ini. Ya, Pak Muldoko teriak-teriak suruh cabut pun ya nggak bisa. Kalau 4 orang ini cabut, sudah selesai urusan ini. Nah, itu menandakan bahwa saya tidak punya kepentingan politik dalam hal ini. Saya bekerja profesional sebagai advokat. Mereka aja yang tarik-tarik ke politik tiap hari, sepertinya kami ini dizolimi sama orang namanya Yusril, dia itu Hitler, macam gitu-gitu. Jadi ya mereka playing victim, ya. Mereka sebenarnya menggunakan cara-cara propaganda politiknya Nazi. Saya itu yang dibunuh karakter saya, ya, karakter assassination terhadap saya. Tidak pernah argumen saya dibantah oleh mereka. Ujung-ujungnya cuma Hamdan aja dikit-dikit bantah gitu. Itu pun saya bantah lagi. Nah, mereka kan banyak, ada tokoh Amir Samsudin di situ, ada Beni Harman, yang ahli-ahli hukum. Tapi Beni Harman satu pun argumen hukum nggak ada sama saya. Ngomongnya Hitler lah, apalah segala macam gitu-gitu. Diduga ini Yusril ada hidden diperalat, hidden agenda. Wah, saya bilang hidden power. Hidden power. Ya, hidden power. Nah, kalau soal alat memperalat itu saya bilang Pak SBY sama AHY itu lebih mumpuni ilmunya daripada saya. Saya nggak ada bandingannya sama mereka itu. Jadi kalau soal alat memperalat itu tanya Pak SBY aja lah. Beliau itu lebih sakti Menteri Gunung dibandingkan dengan saya ilmu alat memperalatnya itu. Dia udah tahu lah. Ya, saya nggak usah cerita banyak-banyak. Jadi bingung ini ya. Jadi bingung nih siapa yang Hitler nih. Saya punya ide ubah judul tayangan ini. Siapakah Hitler sebenarnya? Jadi siapa yang Hitler sebenarnya? Ya, kan yang bikin undang-undang yang saya jadikan batu uji itu kan bikinannya Pak SBY. Ya, beliau lah yang Hitler. Menurut Beni Harman loh, bukan menurut saya. Tapi benar nggak sih, Prof, bahwa memang sebelumnya ini sudah ada pembicaraan gitu loh ya, kayaknya, tapi nggak cocok harga dengan kubu AHY, Profesor Yusril untuk. Saya nggak pernah ketemu dengan siapapun, dengan di pihak mereka, dengan AHY tidak, dengan Pak SBY juga tidak. Anak-anak buahnya di DPR ada telepon saya begini-begini. Tapi saya nggak anggap itu hal yang serius ya. Kecuali ada satu negosiasi yang kemudian ya ada surat penawaran seperti biasanya kan, advokat biasanya kami membuat offering letter. Ini perkara seperti ini kami tawarkan kepada Anda, misalnya menangani perkara ini kosnya 3 miliar misalnya, ada operational cost-nya misalnya 500 juta dan gitulah. Nah, kemudian sepakat ditandatangani. Jadi kenapa mesti diributkan uang 100 miliar yang nggak jelas juntrungannya itu ya? Advokat itu ya, dia itu kan penegak hukum. Penegak hukum itu kan ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ada advokat. Advokat itu penegak hukum. Kalau polisi, jaksa, hakim itu digaji pakai uang negara, uang rakyat. Advokat kan nggak digaji pakai uang negara. Dia dibayar oleh kliennya. Nah, berapa dibayar oleh kliennya itu ya tergantung kesepakatan kedua belah pihak itu. Ya, bisa 1 miliar, bisa 100 juta, bisa gratis.
Ya, jadi kalau ada advokat minta fee kepada klien itu sah. Kalau bahasa Arabnya halalan thayyiban, mubarakatan, begitu ya. Nah, yang nggak boleh, yang salah itu ya kalau jadi pejabat atau apalagi anak presiden minta fee proyek. Nah, itu yang nggak benar. Siapa tuh maksudnya? Presiden yang mana ini? Ya banyak presiden. Ya presiden mana aja, termasuk saya jadi presiden, terus anak saya minta fee proyek. Ya nggak boleh, itu yang nggak boleh. Ya. Tapi benar ya. Misalnya, saya jadi presiden, istri saya minta fee proyek, ya nggak boleh. Ya kalau advokat minta fee sama klien ya sah aja. Kenapa dipersoalkan? Tapi benar ya, memang sebelumnya itu ada negosiasi dan ada offering letter dengan kubu AHY ya. Nggak ada, belum ada. Belum ada itu ya. Oh, ngomong-ngomong ada, mungkin aja lah ada di antara teman-teman saya barangkali yang ketemu mereka. Boleh. Nanti saya bilang sama Pak Yusril, Anda mau nggak bayar 100 miliar? Ya, mungkin aja ada yang ngomong kayak begitu. Tapi orang ngomong gitu kan bisa kata-katanya bersayap. Bisa aja orang itu, saya nggak mau belain Anda, ngapain? Makanya saya bilang aja 100 miliar. Bisa aja orang ngomong gitu. Bahasa Indonesia itu kan bisa bersayap. Bisa berbunga-bunga bahasanya. Kalau saya sendiri sih nggak ada terlontar mengenai pembiayaan. Tapi yang ditemuin itu kan banyak sekali. Teman-teman saya lah, orang yang kenal lama saya lah. Gimana Pak Yusril mau nggak? Ya mereka ngomong. Ya, ada juga cerita Bang, ada itu ya tanya orangnya Pak SBY, Pak AHY. Gimana kalau abang bilang mereka? Ya, terus ngapain saya bilang? Ya, jadi ya udah saya bilang aja sekian bayarnya. Ada yang ngomong gitu, tapi saya kita nggak ada. Saya enggak. Kantor saya juga tidak pernah membuat offering letter kepada mereka. Itu nggak ada sama sekali. Nggak ada offering letter. Ini kan dimanfaatkan oleh jubirnya Partai Demokrat ya. Seolah-olah saya ini orang serakah, seolah saya ini orang zolim. Ya itu gaya propaganda ya, supaya mereka tuh orang kasihan sama mereka begitu. Padahal saya dibanding Pak SBY, dibanding AHY, awak ini apalah dibanding mereka itu. Jadi kok tiba-tiba mau diputarbalikkan saya menzolimi mereka. Yang potensial menzolimi saya, mereka yang potensial menzolimi saya daripada saya potensial menzolimi. Siapa yang bisa menzolimi Pak SBY? Saya nggak mungkin. Ya, jadi ini propaganda itu kan bisa membolak-balikkan dunia. Ya, saya baca buku Joseph Goebbels ya. Goebbels bilang ya dengan propaganda kita bisa membayangkan surga kepada penduduk kita meskipun mereka hidup marit. Sebaliknya kita bisa membayangkan neraka kepada rakyat kita meskipun mereka hidup dalam kesenangan dan kecukupan. Saya itu dulu mengajar mata kuliah itu propaganda politik dan perang ora syaraf. Ya. Kenyang saya baca buku-buku bahasa Jerman yang ditulis oleh Hitler, oleh Goebbels segala macam itu. Kok tiba-tiba sekarang oleh Benny Harman kok saya dibilang Hitler. Jadi saya jadi ketawa. Dia bilang, ente ini pernah baca buku Hitler apa enggak nih? Jangan-jangan belum pernah, cuma dengar-dengar doang. Kalau soal propaganda sih saya nggak pernah baca bukunya sih Prof, tapi cukup baca postingannya buzzer-buzzer udah penuh propaganda. Tapi bukan lepas itu dari Prof. Seandainya nih Prof, sebenarnya nggak ada masalah kan Prof ini dengan kubu AHY. Seandainya ada serius sebelum ini ya, diminta bantuan membela sebenarnya nggak keberatan atau memang menolak sampai minta 100M atau gimana sebenarnya? Atau ada emang tidak mau atau seandainya ini mau gitu atau gimana? Ya, karena pembicaraan itu tidak pernah datang ke saya secara langsung, hanya melalui orang-orang begitu. Dan juga dari pihak Demokrat pun juga bukan Pak SBY, juga bukan AHY. Yang orang-orang yang kelas sekian begitu, yang kita juga nggak tahu apa benar mereka ini apa disuruh oleh beliau-beliau itu atau tidak, kan kita juga nggak tahu. Ya, jadi ya biarlah mereka mau berbicara apa yang mereka bicarakan ya terserah aja. Jadi saya pikir bukan persoalan. Ya itulah tadi perbincangan kita dengan Profesor Yusril Ihza Mahendra terkait dualisme Partai Demokrat, juga terkait pengajuan judicial review ADART Partai Demokrat kubu AHY. Saya Rama Sarita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih juga Pak Yusril. Jangan lupa subscribe dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.